Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar mari berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma astafinuhu fi hadzal majlisi hatta tardau alayya fi waqti biyadi ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya absen dulu. Yang tidak masuk siapa aja? 10. Ya, bentar. Yang enggak masuk Adila, Claudia, terus Nabila, dua-duanya, terus terus Zafina, terus Jessica, Suci, Yusri. Ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang hukum kolom. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kapasitor. Ya, kita akan belajar tentang kapasitor. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat hukum kolom kemarin? Apa? Praktikum kemarin hukum kolom apa? Gaya apa? Tarik menarik atau tolak menolak antar muatan. Terus muatan positif dengan muatan positif tolak menolak. Muatan positif dengan negatif muatan negatif dengan negatif. Oke, muatan negatif dengan positif. Oke, berarti disimpulkan bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak. Yang berlawanan jenis pasti ya, itu harus dipahami betul. Itu hukum alam yang menyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya sesuatu yang berlawanan jenis itu mesti tarik menarik. Yang sejenis berarti tolak menolak. Itu yang dipikirkan harusnya. Kudu seperti itu. Termasuk hubungan antar manusia. Wes. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kapasitor. Oke, sebelum itu perhatikan ya. Jenis-jenis kapasitor. Oke, ada yang pernah ingat apa? Ini di mana kalian lihat? Ada bentuk-bentuk kayak gini. Nah, bentuk-bentuk kayak gini kapan dilihat? Di mana? Pernah lihat bentuk kayak gitu? Di mana?
Di apanya komputer? Di dalamnya komputer. Di dalam komputer mesti ada ini. Nah, kapasitor. Kapasitor jenisnya banyak, ada yang elektrolit, ada jenis yang epoksi, ada yang variabel, ada yang kertas, ada poliprolin ya. Itu semua itu adalah satu jenis konsep. Fungsinya apa kapasitor? Ya, kapasitor itu memiliki fungsi yang sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan komputer dan jaringan. Nah, tanpa adanya kapasitor kira-kira bisa berjalan apa enggak? Enggak bisa berjalan. Kenapa? Karena kapasitor itu adalah komponen yang paling penting di dalam apa? Teknologi komputer. Ya. Fungsinya seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama tentang konsep itu. Oke, sebelumnya kita akan belajar lanjutan ya ke tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajarannya apa? Oke, belakang sendiri, silakan. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama? Oke, berarti kata kuncinya kita akan belajar. Oke, berarti kita akan belajar konsep tegangan listrik. Yang kedua? Oke, berarti kata kuncinya apa? Prinsip kerja kapasitor. Berarti nanti kita akan melakukan praktikun untuk mengetahui prinsip kerjanya kapasitor seperti apa, ya. Sudah gitu. Kemudian nomor 3 sebagai Oke, berarti nanti apa yang akan kita lakukan yaitu jadi setelah kalian menemukan kapasitor apa fungsinya semuanya, maka kita akan belajar cara kerjanya kapasitor sebagai komponen utama teknologi TIK. Nah, untuk itu kita akan belajar menggunakan model pembelajaran namanya problem based learning. Yang pertama kalian ada tahap pertama orientasi permasalahan yang berkaitan dengan kapasitor. Yang kedua nanti kita akan mengorganisasi pembelajaran tiap kelompok ya. Akan belajar untuk belajar di kelompok. Kemudian yang ketiga melakukan investigasi yaitu penelitian berkaitan dengan kapasitor itu apa, cara kerjanya apa, prinsipnya apa, besaran apa saja yang akan mempengaruhinya. Kemudian yang keempat kalian akan mengembangkan dan menyajikan hasil yaitu kalian akan presentasi, jadi menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan, kemudian menyelesaikan dan menyajikan hasilnya di depan. Dan yang terakhir akan mengevaluasi pemahaman kalian berkaitan dengan pemecahan masalah terkait kapasitor. Oke, masuki tahap yang pertama yaitu orientasi permasalahan. Silakan dilihat video berikut. Oke, ya, permasalahan apa yang kalian dapatkan berkaitan dengan kapasitor tadi? Kapasitor bisa nyala tanpa adanya baterai. Oke, kapasitor bisa menyala tanpa adanya baterai. Apa lagi? Masalah lagi? Kalau baterainya tidak ada, kapasitor bisa menjadi apa? Sumber listriknya. Nah, artinya apa? Komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu butuh kapasitor agar apa? Tetap bisa menyala meskipun tegangan turun atau hilang, gitu ya. Nah, apakah seperti itu kira-kira permasalahannya? Ya, berkaitan dengan fungsi kapasitor. Oleh karena itu kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui apakah benar bahwa tanpa baterai kita akan tahu akan bisa menyalakan suatu listrik ya, komputer tanpa dengan menggunakan listrik, hanya dengan menggunakan kapasitor. Oke, untuk itu Pak Zen akan membagi kelompok ya sesuai dengan yang hadir tadi ini ya.
10 TKJ. Oke, silakan bentuk kelompok. Ada berapa anak yang masuk ini? Ya. Oke, Pak Zendagi membagi berarti 4 ya, 4 ya. Ayunda, Ayunda, Dina, Evi hilang ya. Berarti Fatimah, Hafidah, Indua kelompok 1 di sini. Oke. Terus Hindun, Gulul, Nazuleka, Naila kelompok 2 di sana. Terus Najwa, Naura, Neza, Risha kelompok 3 di sini. Iya. Terus Ruby, Silvi, Sinta, Suci kelompok 4 di sana. Terus Yusel, Sarifah, Yusel sama Zara kelompok 5 di sana. Saya dulu sudah, untuk kelompok dulu masing-masing sudah. Nanti aja tabelnya. Tabelnya nanti aja. Nah, bisa aja wes ya. Kelompok. Ini yuk, ini aja loh. Oke ya. Nah, bagi kelompok sudah ini bahan ajarnya perwakilan kelompok 1 sekarang sini. Kelompok 1. Oke, kelompok 2 sama-sama. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 Oke, silakan didiskusikan, silakan per kelompok, setiap kelompok berdiskusi tentang bahan ajar yang Bapak berikan ya, tentang tegangan atau potensial listrik ya. Silakan dibaca bersama kelompoknya dulu. Silakan berdiskusi dengan kelompok tegangan listrik dan materi tentang kapasitor ya. Belajar tentang tegangan listrik halaman pertama, bahan ajar halaman pertama. Silakan diskusikan ada teman-temannya. Baca ini. Materi. Dulu dipelajari ya. Nah, silakan dipelajari yang ini dulu ya, tentang tegangan dan potensial listrik dibaca, terus dicoba cara penyelesaiannya.
A. Nah, yuk. Pelajari dan mengenal dan listrik siapa baca ya terus bersama ini pelajari contoh pembacanya seterusnya. Dicoba, silakan baca. Iyo, paling. Iyo, paling kok iyo.
Iya, sana. Nah, nilai K itu nilainya 9/10 dan seperti materi kemarinnya. Yang nilai K itu 9/10 sama. Oh, berarti apa itu namanya? Sudah menjadi ketetapan nilai pasti. Materi sebelumnya. Berarti dia rumus asli paten. Oh iya. Ikan pakan lagi ya. Oh, alah itu gitu. Jadi gambarannya lah itu udah 3 kali. Oh, sisi. Itu loh, sisi. Oke, sudah? Terlalunya sudah? Sudah? Oke, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 sudah? Oke. Oke, kita masuk ke tujuan belajar kita yang pertama. Oke, kita bahas tentang menjelaskan konsep tegangan listrik. Tegangan listrik itu apa sih? Oke, silakan lihat di belajarnya. Tegangan listrik adalah kelompok 5. Silakan baca. Tegangan listrik adalah apa? Usaha untuk memindahkan kuatan positif sebesar satu satuan dari tempat yang ke titik itu. Oke, potensial listrik dapat diberikan sebagai apa juga? Energi potensial listrik persatuan muatan penguji. Oke, berarti secara matematis memang tegangan listrik atau tegangan yang kita kenal, tegangan listrik 220 volt itu ya. Tegangan listrik baterai 1,5 volt itu tegangannya adalah apa? Apa? Memindahkan muatan positif sebesar satu satuan ke tempat yang tak terhingga ke titik itu. Artinya dia itu bisa digunakan sebagai baterai. Ya. Oke, contoh akan baca contohnya. Kelompok 3. Oke, cara penyelesaian seperti apa? Oke, kelompok 4 coba baca.
Oke, berarti ya potensial titik A itu diakibatkan oleh muatan B dan C. Jadi saling berpengaruh antara muatan satu dengan muatan yang lain. Ya, jadi ya konsepnya seperti itu. Ya. Oke, dengan rumus apa? V sama dengan apa? Kali I per K kali I per R. Oke. Jadi itu konsep yang kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tahapan selanjutnya di tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita selanjutnya? Yaitu menganalisis prinsip kerja kapasitor. Oleh karena itu silakan dibuka tabletnya. Silakan dibuka tabletnya. Oke, dibuka tabletnya, dibuka Chrome, terus download, pilih kapasitor ya. Oke, pilih kapasitor sudah? Belum. Nah. Download, di Chrome download. Chrome download terus kapasitor. Cari kapasitor. Chrome download kapasitor. Pilih yang kapasitor. Oke, sekarang sudah semua? Sudah tampilannya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang lihat prosedur percobaannya di LKPD Bapak berikan. Akan buka prosedur ini ya. Oke, dibaca ya, dibaca. Tegangan listrik, buku bahasa, fungsi kapasitor yang dipilih apa aja? Bahkan oke, dibaca. Secara praktikum dibaca. Diikuti prosedur penggunaannya, fungsi kapasitornya sampai bolehnya. Diikuti. Baca. Iya, dibaca. Ikuti prosedurnya apa yang harus dilakukan. Buka web kapasitor web basic. Ya, terus pilih nilai bar. Terus siapakan? Lanjut. Sesuai dengan sama ya, ikuti itu ya prosedurnya, dibaca, datanya dimasukkan ke tabel data ya. Oke, silakan diuji coba. Oke, silakan diuji coba. Buka kapasitor web basic sudah ya. Nah, terus ini apa? Naik ikuti apa prosedur yang ada di situ ya. Pindah ke lampu. Terus catat hasil data, ulangi untuk tegangan 1,5.
Oke ya, berikut ini ya, perhatikan. Saya contohkan ya. Oke, perhatikan dulu ya. Oke, perhatikan kapasitor pipe basic. Nah, ini pilih pipe valve pertama. Ikuti ini ya. Nembak. Terus habis itu apa yang harus dilakukan? Hubungkan kabel kapasitor dengan baterai. Ini kapasitor namanya ya. Dihubungkan kabelnya dengan kapasitor sudah terhubung. Terus beri tegangan 0,5 volt. Ini beri 0,5 volt. Ini ya kira-kira ya. Positif atau negatif Pak? Terserah. Positif. Nah, ini 0,5 volt. Oke, segini ya. Yes. Putuskan kabel kapasitor sekarang. Kabel kapasitornya diputus. Putus pindah ke sini ya, diputus. Terus itu apa? Pindah ke lampu, dipindah ke lampu. Apa yang terjadi? Nyala. Habis itu mati langsung. Kenapa mati? Nah, itu proses itu tegangan 0,5 volt, kondisi lampu menyala, ya, gitu ya. Habis itu diubah dinaikkan jadi 1 volt, lagi dihubungkan lagi kayak nanti itu nanti ya. Nah, hubungkan lagi, hubungkan dengan lampu lagi lebih terang atau gimana kondisi lampu, gitu ya. Ya, itu dipraktekkan. Setelah itu perhatikan nanti kita hitung bareng ya, perhatikan. Ya, perhatikan dulu nih. Nah, Pak Zen beri contoh cara menggunakannya. Kemudian buka yang kapasitansi. Halo. Ya, perhatikan buka yang kapasitansi. Ya, kapasitansi. Caranya gimana? Pilih kapasitansi di cawang kapasitansi. Terus 3 ini cawang sudah. Habis itu hubungkan kabel kapasitor dengan baterai. Ini kabel kapasitor hubungkan dengan baterai sudah ya. Habis itu beri tegangan 1,5 volt positif. Nah, ini ya. Buatlah luas area 100. Ini luas areanya berapa? 100. Nah, dibuat 100. Nah, segini. Terus jarak antar platnya 10. Jarak antar platnya buat 10. Nah, ini. Oke. Catat besar kapasitansi. Nah, ini kapasitansinya 0,09 dimasukkan ke data. Oke. Terus diubah-ubah dengan nilai 210 terus 105 sesuai dengan apa prosedur. Oke, silakan dikerjakan. Kita masuk ke tahap investigasi. Silakan dikerjakan praktikumnya. Silakan dipraktekkan, ditulis hasilnya. Apa? Ini berarti dibuat yang lebih lama, ya. Gimana terang tapi lebih lama lamanya terangnya lama terangnya itu coba diperhatikan ya, terangnya itu terang sama-sama terang itu lebih lama atau lebih cepat ya? Terangnya lebih lama atau lebih cepat ya? Tergantung dengan tegangannya.
balik nang kapasitas coba dari 1,5 iya balik itu bener nah 1,5 positif Bogor dulu pindahan jadi pindahan aku suwe tapi lama coba lihat Oke, gimana, ada masalah? Oke. Ya. Gimana ya? Pengaruhnya nanti seperti apa? Oke, sudah investigasinya kelompok 1 sudah dapat data. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. 4 sudah. 5 oke, kalau sudah mendapatkan data dari investigasi yang kalian lakukan di tahap 3 ini, selanjutnya kita masuk ke tahap 4, yaitu mengembangkan hasilnya, yaitu dengan mengerjakan analisis data pada halaman 3 pada LKPD ya. Oke, silakan didiskusikan bersama temannya ya. Analisis data ya. Setelah itu kita masuk ke menyaksikan hasil. Silakan diskusikan dulu. Ya. Apa? Iya, semua. Oke, bentuk apa itu? Bentuk grafik ya, bentuk grafik. Bukannya
Malahnya makin terang ya, berarti sini terang, sangat terang gitu ya. Terus sangat terang. Ya buat ini. Tadi gimana datamu? Grafik hubungan nyala lampu dengan indikator banyaknya muatan dan tegangan listrik. Nah, tegangannya berapa tadi yang kamu buat? 0,5 sama? Tulis 0,5 1,5. Terus ini muatannya berarti terang, sangat terang ya, ngono loh, tambah terang. 1,5 sama terang. Gitu. Dibuat grafik ya. Cara buat grafiknya. Ya ini, tegangannya berapa? Tegangannya 0,5 Sama? 1,5. Tulis 0,5 1,5. Muatannya tadi terang apa sangat terang yang satunya? Terang sangat terang ya, terang sangat terang, terus dihubungkan buat grafik ya. Ya, betul gitu, pintar. Ya, terus dibuat grafik. Gimana kelompok 5? Bisa. Oke, pintar. Hubungannya berarti hubungannya gimana? Garisnya lurus ke atas kan ya? Berarti semakin besar tegangannya maka semakin besar muatannya. Tulis. Terang terus sangat terang. Nanti. Terang sangat terang. Nah, wes. Terus hubungannya didiskusikan hubungannya ini kan naik ini ya. Naik kan nih grafiknya. Dibuat grafik set naik kan ya. Ya kan naik kan tuh. Ya ini loh dari titik ujung ke titik ujungnya, puncaknya ke puncaknya. Ya betul ke atas. Nah, itu grafik apa itu? Grafik linier. Grafik linier maknanya apa berarti? Semakin besar tegangan maka muatannya makin besar. Tulis, semakin besar maka muatannya makin besar. Ini buat grafik seret garis, seret. Iya toh harus garis. Namanya grafik apa itu? Linier. Aku melo-melo ini dari batang. Linier, ya. Grafik linier maknanya apa berarti? Semakin besar tegangannya maka semakin besar muatannya. Nah, tulis semakin besar apa? Ya betul itu. Ya. Buat grafik ya. Ya benar. Itu dibuka di di modulnya ini ada dibaca ya. Ini ke anu Pak. Ya ini. Ki sebanding ini loh. Yang ini. Beda. Yang ini nanti ini beda. Ya gini, ini dulu. Ki delta V ya. Nah, gitu betul. Diskusikan dengan temannya sekelompok. Ya ini nanti nih. Oke, berarti sebanding dengan tegangannya. V kan tegangan, berarti Q sebanding dengan tegangan. Tulis Q sebanding dengan tegangan. Kalau dibuat rumus jadi Q sama dengan C kali V ya. Tulis Q sama dengan. Keterangannya nanti Q muatan, V tegangan ya. Terus C kapasitansi. Nanti kapasitansi dibahas lebih lanjut. Oke, tulis. Apa? 05 dibaca dulu. Terus dikerjakan menggunakan rumus tadi. Q sama dengan CV ya. Diketahui apa berarti? Nah, Q kan rumusnya Q CV. Berarti Q sama dengan tulisan Q sama dengan C kali V. Kali V. Ini rumusmu ini ya. Berarti C-nya berapa? 10 picofarad. Tulis 10 pico itu 10 pangkat min 12.
pangkat min 12. Min Min 12 kali C-nya V-nya 200. tulis 200. Wes hasilnya berapa itu? 10 kali bari ini loh 10 kali 10 pangkat min 12. Ada 10-nya depannya. Sini Ya, lah. 10 kali. Berapa ini? 10 kali 200 2000. Berarti 2000 kali 10 pangkat min 2 2000 kali 10 pangkat min 12. Apa satuannya? Muatan kolom. Dibuka di anu satunya ini ya. Satuannya kolom. Apa? 5. Buka ini seperti ini cara ngerjakannya. Q sama dengan C kali V ya. Ini sama ininya. Iya, sama. Pangkatnya min 12 ya. Ini 10 piko. Piko itu 10 pangkat min 12. Ya, paham? Berarti 10 kali 10 pangkat min 12 dikali satuannya kolom. Ya, sama kayak ini, persis. Nanti tuh. Berarti Q sama dengan ya, baliknya gitu. C kali V. Ini loh, yang ini rumus ini. Ya, tulis Q sama dengan C kali V. Keterangannya, ya itu sudah ada. Ini 20, ini dari ini. Ya, piko itu 10 pangkat min 12. Kalau di soalmu berapa? 10 ya. Berarti 10 kali 10 pangkat min 12 dikali tegangannya berapa? 200. Kalau di sini 3 kan ya. 3 volt. Ini 200 volt. Ya, beda ini. Satuannya sama-sama kolom. Mbak nanti Mbak cukup jalan. Agar kedua sisi mempunyai nilai sama. Sudah? Ini. Ini mana ini jawabannya kok enggak ada? Berarti datanya apa? Sebanding semakin besar tegangannya maka muatannya juga semakin besar. Terus Q sama dengan apa rumusnya? Ini halaman 2 ini. C kali V. Ini hasilnya 60 itu dari 20 kali 3. Betul. Ini apa? Ya, betul. Berapa nih? 10 kali 200? 2000 ya? 2000. So kali anu bingung. 2000 kali 10 pangkat min 12. Tulis satuannya apa? Kolom. Sebentar, lanjut. 0,18 pm. Loh, ini loh 10 rumusnya apa? CV ini loh. Q sama dengan C kali V. Ayo. Rumusnya. Ya, benar. 20 kali 10. Apa? Ini dijumlah lagi. Enggak udah, ini aja kolom satuannya. C gitu. Kolom ya C besar. Apa? Ya udah langsung. Berarti Q muatan sama dengan C-nya berapa? 10 piko. Piko itu berapa? Min 12. Kayak gini. Q sama dengan CV. Tulis Q sama dengan CV. Terus C-nya berapa? Piko. 20 piko itu berarti 20 kali 10 min 12. Berarti kalau 10 piko 10 kali 10 pangkat min 12 kali V-nya 200. Dah, tinggal tulis saja. Sudah gitu aja. Sekarang buat grafik hubungan kapasitansi dengan luas plat. Ayo. Luas platnya berapa tadi kamu datamu? Mana datanya? Luas platnya mana yang beda? Yang ini ya. 10 sama 5. Berarti 5 10. Ayo, 5 10. Ya. 10. Dapatnya berapa kapasitansinya tadi? Untuk yang 5, platnya 5 dapat 0,18. Yang 10 dapat
0,09. Nah, tulis ini berarti 0,09 dulu, 0,018 ya. 9. Ya iya toh 9 sama 18. 0, terus atasnya 0,18. Dihubungkan yang 5 pasangannya mana? Kayak tadi, kayak ini ya, persis kayak itu. 5, di mana ada tamu? Yang 5 0,18, berarti 5 0,18 gitu. Pak, masih belum paham. Kan ini gini toh, Pak. Langsung dikali 200 apa? Ya, 10 kali 200 berapa? 2000. Tulis berarti 2000 kali 10 pangkat min 12. Tulis. Sudah. Ya, sudah gitu. Apa? Keterangannya ini juga kah? Iya, keterangannya itu maksudnya. Nanti itu belakang Mas Yan baru ngecek. Ya itu keterangannya C kapasitansi, Q muatan, V tegangan, itu aja. Nah, yang ini buat data. Praktikum tadi. Ya, yang mana? 5 sama 10. Berarti buat 5 10, 5 10. Nah. 10. 5. Terus sampingnya 10. Berapa anunya ini? 0,09 sama 0,18. 0,09 di bawahnya berarti 0,09. Terus yang atasnya 0,18. Pasangannya mana? 5 pasangannya 0,14. 5 pasangannya 0,18. Berarti nurun ya. Apa? Nah, terus nurun. Dibuat grafik menurun. Ya, enggak apa-apa, betul gitu. Ya udah. Terus lanjut. Ya. Iya toh. Hubungannya apa berarti? Semakin menurun. Semakin turun berarti kapasitansi berbanding terbalik dengan luas pelat. Betul kan tadi? Luas pelatnya apa? Bentar. Kapasitansi berbanding terbalik. Pelatnya besar, kapasitansinya enggak keliru kamu. Keliru apa? Ini 100 berapa tadi? Jaraknya 10 ya? 0,09. 200 0,18. 200 0,18. Gak kualik datamu. Ya. 110 ya, 110 ya, 0,09. Oke. 105. Oh, ini jarak ya iki ya. Oh, kualik berarti datanya. Ini untuk grafik untuk jarak ini. Ini grafik untuk yang belakang ini, ya. Ya. Terus ini gimana? Apa ya? Diganti aja D gitu aja. Ganti D. Yang ini A. Ya. Terus datanya pakai yang data 13 yang ini ya. Ya, ini 1 dan 3. Jadi ganti yang ini 1 sama 2 ini ya. Yang satunya itu tadi ya. 100 sama 200. 0,09 0,8 langsung grafiknya naik gitu ya. Ini. Tuh. Iya yang ini, yang sing diwang ini loh, Pak. Iya, bener. Persamanya ini. Kaki R. Ini berarti naik ya, ini kan naik, grafiknya naik, jadi sebanding. Yang ini grafiknya 100, 200, naik juga kan ya? Berarti C sebanding dengan A luas. Yang satunya? Mana? Ya udah graf, gimana grafiknya? Yang mana? Semakin besar ya? Apa semakin rendah?
Lihat. Besar juga kan ya? Tuh, saya bentar, ini keliru ya. A kan luasannya, makanya aku keliru di situ. Sini, Dok. Dan ini luasannya 100 sama 200. Ya, ini balik ya. Ini D ini ya. Jadi ini 100, 200. Nah, pasangannya kalau 100 0,09 ya, kebalik tadi Pak Sen. Di sini kalau 200 0,8 ya. Jadi grafiknya naik. Karena naik berarti semakin besar kapasitornya maka Semakin besar. luasnya juga semakin besar gitu ya. Semakin besar luas platnya maka kapasitansinya makin besar itu ya. Terus yang satunya C yang bawah. Semakin besar ini D-nya. Ini A-nya kan naik ya nih. Betul, berarti C sebanding dengan luasannya. Yang ini 10 sama 5. Ya kebalik toh. Mosok 10 di sini, 5 di sini. Oh iya, Pak. Nah, orang ini buat gambar sini. Bapak, ini yang dulu itu 100 kan nomor 1 sama 3 itu 100. Mosok 1 sama 2 Pak nih? 1 sama 3 ini. Duh. Yang diminta kan kebalik tak kamu. Yang tadi kebalik itu ya? Iya, Pak. 5 10. Berarti sekarang yang dipakai yang data 1 sama 2 kebalik ya. 1 sama 2. 100 200 itu. Ya dibalik toh gak iso toh Panggan. Mau gimana kamu? Ya ini buat baku. Gak bisa toh. Oke, yang ada masalah? Silakan ditanyakan. Untuk tabletnya silakan dimasukkan dulu ya. Tabletnya dimasukkan dulu karena saya nggak butuh. Nanti kita akan butuh lagi. Habis ini silakan tabletnya dulu. Ditutup dulu aja nggak apa-apa, nggak usah dimatikan. Tabletnya nggak usah masukkan dulu. Nanti kita butuh lagi. Nggak usah dimatikan deh, biarkan aja. Masukkan itu, nggak usah dipegang maksudnya. Nah itu tuh turun kan, seret ya. Grafiknya turun. Tulis garis loh, seret. Iya toh. Bagaimana hubungannya? Berarti semakin besar jaraknya maka C-nya makin turun. Tulis semakin besar jarak antar plat maka kapasitansinya makin turun. Semakin banyak apa, Pak? Ya matikan. Semakin banyak. Semakin besar jarak antar plat semakin kecil kapasitansinya. Wes biarkan tutup aja. Kapasitansinya. Yes. Sedangkan hubungan nomor dapat tarik kesimpulan apa Pak? Lihat buku ajar apa rumusnya ini. Epsilon 0 A per D. Tulis di situ. Ya ini rumusnya. Nih. Ya. Epsilon 0 A per sama ini. Ini mana datanya ini kok belum dibuat? Nah, yang dibuat. Ini yang mana sih, Pak? Ini data mana? Itu kayak ini, Pak. Yang ini yang luasnya D-nya beda. Jaraknya beda. Ini berarti 1 sama 3. Oh, ini. 5 10 ya. Terus berapa buat grafik bawah nanti grafiknya. Hubungan apa sih ini kan? Ini kan Kebalik ya wes. Berarti bagaimana hubungannya? Naik kan ya? Menurun. Berarti menurun. Berarti apa? Semakin besar jarak antar plat maka kapasitansinya menurun.
Apa? Ya tinggal substitusi. Berapakah besar C sama dengan terus C sama dengan berarti epsilon 0 A per D. Nah, epsilon 0 biarkan A-nya berapa? 4/2 gitu aja. Berarti 2 epsilon 0 ya. Epsilon 0. Nah, apa satuannya? Farad. Farad F besar. Satuannya F besar. Gitu. Yes, kesimpulan. Kesimpulannya sesuai dengan tujuannya tadi. Apa aja? Ini 10 ini sama ini, baca ini ya. Sama kan? Nah, terus gunakan rumus ini untuk menjawab soal ini ya. menjelaskan Ya. konsep gimana Oke. Kapasitor rumusnya apa tadi gitu? Oke, 5 menit lagi ya. Nah, selanjutnya. Apa? ini tuh 400 itu. Ya enggak, gini aja. Epsilon apa? C sama dengan epsilon 0 A per D gitu ya. Enggak bisa ini Apa? enggak bisa. Langsung ketemu ini. Ya enggak apa-apa ada. Tapi ini 400. Iya, 400. Yo 4 ini enggak bisa. Yo gini aja nih, gampang aja. Gak usah dibuat. Ini aja C sama dengan epsilon 0 A per D gitu ya. A ini berapa? 4, D-nya 2. Ya udah langsung. Kita pakai apa? Rumus ini. Oh, Ya, langsung C sama dengan epsilon 0 A per D. A-nya 4, D-nya 2. Nah, selesai. Jawabannya 2. Ya, 2 epsilon 0. Satuannya apa? Farad. Ya, satuannya ini ya. Satuannya kapasitor. Simpulannya dilihat tujuannya. Ini jawabannya pakai ini. Buka bahan ajar di ini, ya kan ya? Kapasitas pengaruh ini. Rumusnya ini. C epsilon 0 A per D. Oke? Terus yang ini nomor 11 disubstitusi nilai rumus ini dengan nilai ini. Silakan. Iya, kesimpulannya silakan diisi sendiri kesimpulan. Tegangan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuannya ya, kesimpulannya sesuai dengan tujuan. Sudah? Oke? Oke ya. Oke, nanti presentasi dimulai dari kelompok 5 menjawab soal nomor 1 ya. 1. Jadi membahas soal nomor 1. Berarti 1 dan 2 kelompok 5, oke? Paham ya? Kelompok 4 menjawab soal 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Kelompok 3 nomor 5. Nomor kelompok 2 nomor 6, 7. 6, 7, kelompok 1 8, 9, 10. Oke, ya. Oke, dipersiapkan ya. Jawab soal 10. Oke, ya, kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu menyajikan hasil diskusi kalian.
Maka sekarang kita sambut kelompok 5 untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ya. Oke, silakan kelompok 5. Dipresentasikan kelompok 5. 1 2 3 ya. 1 2. 1 2. Ditulis di papan jawabannya. Oke, perhatikan yang lain, kelompok lain, perhatikan laptopnya saya tarik dulu ya, tabletnya. Tabletnya nanti tak kembalikan, dimasukkan situ. Ditulis nomor persamaannya apa? Oke, ya dibaca, dijelaskan ke temannya. Ya, silakan dijelaskan temannya. Persamaannya apa? Dibaca. Persamaan tegangan P sama dengan U per K atau P sama dengan K. Oke, ya. Jadi tegangan listrik memiliki persamaan apa? Energi potensial tiap satu satuan muatan. Yang kedua apa? V sama dengan apa? K konstanta kali muatan per jaraknya. Oke, terima kasih. Kelompok 5 ya. Terus selanjutnya kelompok 4 nomor 2 3 4. Digambar dulu grafiknya terus disimpulkan. Dihapus saja. Grafiknya digaris red. Oke. Terus penjelasannya. Oke, perhatikan kelompok 1 2 3 5. Apakah grafiknya sama? Oke, silakan dijelaskan nomor 3. Berdasarkan ya. Oke, semakin besar tegangannya maka muatannya makin besar. Berarti sebanding. Nomor 4, coba tuliskan rumusnya. Oke, berarti apa? Secara matematis? Oke, sama kelompok 1, 2, 3, 5? Sama. Oke, sekarang nomor 5. Sekalian, 5.
Tuliskan 05. Kamu 06. 7. Q sama dengan ya. Oke, dibaca soalnya, diketahui apa? Ya jangan nutupi, enggak ketok. Satu kapasitor dalam mesin fotokopi memiliki kapasitansi sebesar 10 kW. Jika diberi tekanan 200 V, maka besarnya mendapat kesimpulan sebesar Apa? Berarti Q sama dengan dibaca CV. sama dengan 10 kali 10 12 kali 200 Hasilnya 2000 kali 10 oke, satuannya kolom. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah. Kelompok yang lain sama? Sejauh ini? Oke, kelompok 3 silakan maju. Nomor 6 dan nomor 7. Pasangan. Ya. Ini spidolnya. Oke, dijelaskan. Apakah kelompok 1, 4, 1, 2, 4, 5? Gimana? Sama grafiknya? Oke, terus lanjut. Nomor 7, bagaimana hubungannya? Dibaca. Semakin besar jarak. Ayo hadap sana, hadap ke temannya. Hadap ke temannya. Kapasitas terbalik dengan luas plat. Loh, itu apa itu? Luas platnya apa? Itu naik apa turun? Naik berarti apa? Besarnya apa? Luas plat sebanding dengan apa? Kapasitansi. Artinya apa? Semakin besar, ayo hadap ke temannya. Semakin besar apa kelompok 5, 4, kelompok 3. Oke ya, jadi benarkan ya, dibenarkan ya. Oke, sudah. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 3. Give applause untuk kelompok 3. Silakan selanjutnya kelompok 2 nomor 8, 9, 10. Nomor 11 nanti. Ini.
Oke, perhatikan kelompok yang lain ya. Apakah sama jawabannya? Ya. Ya, nomor 8 kelompok 1 2 3 4 5 gimana? Sama? Sama. Oke. Nomor 9 dibaca. Semakin besar bagaimana hubungan kapasitansi dengan jarak antar kelas. Gimana? Besar jarak antar kelas maka semakin rendah kapasitansi. Oke, berarti menurun ya. Oke. Terus kemudian nomor 10 dibaca. Terus persamaannya apa? Berdasarkan hubungan nomor 7 dan 9 dapat dari hubungan bahwa C Sebanding dengan sebanding A per B Heeh. sehingga secara matematis dapat diberikan dengan kapasitas kapasitor Ditulis persamaannya. dipengaruhi oleh dan jarak 2 pin plat 40 pin Langsung persamaannya aja. Apa? dan udah gede paling menurut C sama dengan Coba dibaca. kapasitas kapasitor dipengaruhi oleh plat A dan jarak 2 keping plat B. Epsilon 0 A per D. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, plus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Akhir nomor 11. Ya, silakan ditulis nomor 1. Dihapus papannya. Terus kerjakan, ayo silakan. Jangan lama-lama. Ini spidolnya. Iya, 11. Tulis. Soal. Apa ini, Pak? Ya. Nanti apa? Ada kuis.
epsilon 0 bukan 3 epsilon 0, 2 epsilon 0. Nulismu gimana nulismu? Epsilon 0 farad. 2 epsilon 0. Kalau angka 4 itu loh. Nulismu gimana? C sama dengan epsilon 0. C sama dengan keguyonan toh. Guyonan toh emang ngono kuwi kapokmu. Keguyonan toh kelas. Silakan dibaca. Hadap depan. Dua epsilon farad. Oke? Ya, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Give applause untuk kelompok 1 terakhir ya. Oke anak-anak, kita sudah berada di ujung materi kita pembelajaran kita hari ini. Saya mengevaluasi bahwa tadi kita sudah melakukan pembelajaran berkaitan dengan apa? Konsep-konsep yang berkaitan dengan apa? Dengan tegangan. Oke ya. Kita bahas tegangan tadi ya. Dijelaskan bahwa apa? Kapasitansi apa? Kapasitor itu ya muatan bergantung pada kapasitansi dan tegangan. Kemudian rumus dari kapasitansi adalah epsilon 0 A per D, di mana epsilon 0 adalah konstanta permeabilitas udara. Jadi ini bentuk kapasitor. Nah, kapasitor tadi kalian sudah melakukan praktikum. Kira-kira apakah benar dugaan tadi bahwa kapasitor itu bisa menggantikan baterai? Bisa? Nah, berarti baterai itu kemungkinan besar ada apa kapasitornya di dalamnya. Jadi ketika kita bongkar pasti ada itu. Karena fungsi dari kapasitor tak lain adalah menyimpan muatan. Ya, kata kuncinya itu. Oke, kesimpulan yang didapatkan apa? Ya, konsep tegangan listrik apa? Ya, apa jawabannya? Kelompok 5. Apa? Kesimpulannya apa? 1. Ya, apa berarti? Tegangan listrik adalah Oke, yang kedua kapasitas kapasitor. Apa fungsi utama kapasitor tadi? Menyimpan muatan. Yang kedua rumusnya apa kapasitor? C sama dengan apa? Epsilon 0 A per D. Oke, kita sudah berada di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita uji apa ya? Silakan dikumpulkan dulu ya LKPD-nya ya. LKPD-nya saja. LKPD-nya silakan dikumpulkan untuk penilaian produk kalian. LKPD bukan ini, LKPD. LKPD-nya dikumpulkan. Oke, selanjutnya silakan dibuka ini ya, kuisis kita evaluasi dulu ya. Silakan masukkan kuis ya, masukkan kuis. Silakan kuis join my quiz ya, didiskusikan bersama kelompoknya, berarti menamainya nama kelompok ya. Silakan join myquiz.com, masukkan kode, kasih nama kelompoknya. Sini ya, ini ya. Dihitung dulu caranya, Join my quiz gini ya. Join my quiz ya, enggak ini dong. Masukkan kode. Masukkan kode ya, yang masukkan kode. Masukkan kode. Masukkan kode. Ini enggak usah ngapain tuh kamu buka ini. Ini loh. Masukkan kode. Sudah, kelompok 1.
Sudah semua? Dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Yang sudah kelompok apa W ini? Kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3, 5. Terus kelompok 1 belum? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 4 belum? Mana 4? Kelompok 4 belum masuk? Oke, kelompok 4 sudah ya. Oke, silakan dimulai didiskusikan bersama kelompoknya. Silakan dijawab soalnya ya. Hadap ke kelompoknya, diskusikan dengan kelompoknya ya. Oke, sudah? Ya, oke. Oke ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, silakan mari kita akhiri ya. Berdasarkan hasil penilaian dari Pak Zen ya, kelompok yang paling aktif dalam pembelajaran kita yang benar ya, bekerja kelompok dengan baik adalah kelompok 4, kelompok 4 ya. Sedangkan untuk yang aktif menguasai di papan kuisis ya adalah kelompok 5, gimbal untuk kelompok 5 ya. Kemudian untuk yang terbaik adalah kita semua sudah menjalankan pembelajaran dengan baik, Gepros untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar materi lanjutan di dalam materi listrik statis ini, yaitu penerapannya di dalam bidang teknik komputer jaringan. Silakan dipelajari di buku paket. Selanjutnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.